tiba-tiba menatapnya tajam dan mengulas senyum sinis padanya. "Nyonya, mari makan." Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Rumah Nenek. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Sada, bangun nak. Bersamaan dengan suara yang ia dengar, mata Sada mengerjap berulang kali dan ia merasakan sebuah pelukan erat, juga tangis yang menyayat. Sada, Ma. Samar, Sada melihat wajah mamanya yang menangis menatap dirinya. Tangannya mengelus pucuk kepala Sada dengan sayang. "Kamu sudah sadar, nak? Mama kira mama akan kehilangan dirimu, nak. Siapa yang sudah tega berbuat seperti ini padamu?" Sada terdiam. Tak mungkin ia mengatakan hal yang sebenarnya. Sedang ia tahu jika yang berada dalam tubuh Ajeng itu bukanlah Ajeng yang sesungguhnya. Apalagi yang tadi ada di mimpinya. Ia yakin itu Ajeng yang memang meminta tolong padanya. Tolong carikan ustadz yang berpengalaman. Sada butuh." Tiba-tiba Sada meraih tangan mamanya dan memohon dengan sangat. "Ustadz, untuk apa?" tanya mamanya heran. "Nanti Sada cerita, Ma. Sada mohon, Ma, tolong Sada. Carikan Pak Ustadz sebelum terlambat." Sembari menahan tangis, Sada kembali memohon pada mamanya. Ia begitu khawatir dengan nasib Ajeng. Bagaimana jika ia melukai orang-orang terdekatnya? Sedang Ajeng hanya mampu menangis di sebuah ruangan gelap dan lembab. Dengan tetes air yang terdengar jatuh menetes satu-satu di ujung ruangan. Hawa anyep dan sumpek terasa begitu pekat. Gadis itu masih meringis menahan sakit di sekitar perut dan kemaluannya. Rasa lapar yang tiada terhingga membuat tubuhnya lemas. Namun ia tetap bertahan. Meski di hadapannya terdapat senampan daging yang mengeluarkan aroma lezat dan membuat ia menelan ludah, Ajeng tetap bertahan. Mengingat sebelumnya ia pernah disuguhkan makanan yang sama. Tapi ternyata itu hanya fata morgana semata.
Kenyataannya daging yang terlihat enak itu adalah potongan tangan yang penuh dengan cacing dan belatung. Tubuh Ajeng bergidik, bulu roma seketika berdiri. Di saat yang bersamaan, pintu kamar yang terbuat dari kayu jati yang sudah usang itu berderit. Gadis itu sontak mengangkat wajahnya dan menatap ke arah pintu yang perlahan terbuka dan menunjukkan sosok tampan berwajah Belanda yang berdiri dan hendak masuk ke ruangan. Tetap saja, meski terlihat tampan, pria Belanda berpakaian tentara itu tampak mengerikan di mata Ajeng. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka dan noda darah kering di bajunya. Pria yang sama yang masuk beberapa saat yang lalu membawa senampan daging busuk untuknya. "Kau lagi? Bawa makanan ini menjauh dariku. Aku tak butuh." Ajeng menekan suaranya. Ia amat muak dengan kebaikan palsu yang disuguhkan makhluk astral di hadapannya. Pria berambut pirang dengan sorot mata tajam itu menarik salah satu sudut bibirnya, mengulas senyum jahat tanpa ucapan. Ia mendekat dan membelai rambut Ajeng yang berantakan. Ajeng menepis tangan itu, tapi dengan mudah pria itu mencengkram tangannya. Ajeng meringis kesakitan. Tubuh gadis itu ia dorong hingga Ajeng terbaring lemah di atas ranjang yang kotor berdebu dan penuh dengan noda darah. Tubuh gadis itu ia tindih. Ajeng meronta dan berusaha menolak saat pria berwajah tampan itu dengan beringas mendaratkan kecupan demi kecupan di leher Ajeng tanpa ampun. "Lepasin!" Di tengah tangisnya, Ajeng berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tubuhnya. Tapi pria Belanda itu mencengkram kedua tangan Ajeng yang berulang kali memukul tubuhnya. Kini hanya jarak sekilan. Wajah pria itu berada di atas wajah Ajeng. Mata tajamnya menyorot ke dalam mata Ajeng. Dada gadis itu bergemuruh kencang, takut. Sudah lama aku tak menikmati tubuh indah dari wanita cantik seperti dirimu. Wanita modern yang dengan sukarela masuk ke dalam duniaku dan terjebak di sini. Bersikaplah baik dan kau akan bernasib lebih baik. Menyerahkan dirimu dengan sepenuh hati, seperti Nyai yang kini sedang berada di tubuhmu. Ajeng tertegun. Ia tak menyangka pria Belanda ini bisa bicara lembut padanya. Apa ini sebuah jebakan semata? "Aku tak peduli dengan semua tawaranmu. Yang aku mau sekarang pergi dari tempat terkutuk ini dan kembali ke duniaku," teriak Ajeng, yang membuat pria itu terkekeh dan semakin mengencangkan cengkraman tangannya. Gadis bodoh, berharap bisa lepas. Mana mungkin bisa? Satu tamparan mendarat di wajah Ajeng yang seketika meninggalkan noda kemerahan. Gadis itu semakin tertekan. Perih di wajah tak sebanding dengan perih di hatinya. Bulir bening itu kembali merembes di sudut matanya. Namun pria itu tak menghiraukan. Dengan kejamnya, ia kembali menyibak pakaian yang dikenakan Ajeng, hingga bagian dada gadis itu terekspos sempurna, menunjukkan kulit putih bersih tanpa noda yang menggoda. Pria Belanda itu
semakin gencar melayangkan kecupan-kecupan penuh hasrat. Teriakan dan makian yang terlontar dari bibir tipis Ajeng tak ia hiraukan. Tenggelam pada nafsunya yang membuncah karena kemolekan tubuh dan paras cantik gadis berdarah Jawa. Sembari menahan perih, Ajeng menutup matanya. Lagi dan lagi, mahkota kewanitaannya merasakan perih yang teramat sangat. Sakit, hujaman demi hujaman yang diberikan pria Belanda itu nyaris membuatnya pingsan. Gadis itu lemah tak berdaya, menahan sakit yang teramat sangat. Ia yakin saat ini mahkotanya itu terluka dan mengeluarkan darah. Puas menyalurkan hasratnya, pria bertubuh kekar itu bangkit dan meninggalkan Ajeng begitu saja. Seraya merapikan pakaiannya, ia membiarkan tubuh lemah gadis itu meringkuk dengan tangis yang membanjiri wajahnya. Ajeng benar-benar frustasi. Harapannya kian pupus. Sepertinya ia semakin pasrah. Tak ada kesempatan untuknya pergi ataupun lari dari tempat laknat yang kini mengurungnya. Perlahan, Ajeng merapikan kembali pakaiannya yang berantakan, menutup aurat. Tubuhnya yang kian ternoda semakin membuatnya merasa rendah diri. Sesal kian terpatri di ujung hati. Kenapa bisa ia berbuat nista yang membuatnya kini terpuruk dan jatuh dalam lembah iblis, di mana ia kini menjadi pelampiasan nafsu setan-setan yang haus akan hasrat duniawi. Mama, Ajeng ingin pulang. Ajeng ingin melihat wajah Mama. Maafkan Ajeng, Ma. Ajeng sangat menyesal. Lirih kata itu ia ucapkan seiring tangisnya yang berderai. Jatuh dengan derasnya. Tuhan, aku tahu aku salah. Aku hina. Jika bisa meminta, aku ingin kembali pulang dan bertaubat. Aku mohon Tuhan, aku mohon. Dalam tangis dan tubuh yang teramat lemah, Ajeng berusaha bangkit dan menyentuh selangkangannya. Darah yang mengalir deras ia usap dengan telapak tangannya. Mata basahnya menatap nanar cairan merah pekat kental yang keluar dari daerah kewanitaannya. Ia hanya mampu mendesak. Sesak terasa merajai relung jiwanya. Rasanya ia sudah tak sanggup dan ingin mati saja. Tapi dia tak ingin hidup selamanya di tempat menjijikkan yang kini mengurungnya. Ia ingin kembali, meski kenyataan itu sulit. Di kamar Ajeng, tubuh milik Ajeng menggeliat menahan nyeri di perut dan daerah kewanitaannya. Tangan putihnya menyelusur ke daerah paha, merasakan ada yang basah. Matanya yang semula terpejam perlahan mengerjap dan menatap telapak tangannya yang basah dan juga lengket. Kelopak mata itu melebar dan bola matanya nyaris keluar saat melihat darah membanjiri paha dan telapak tangannya. Genderuwo sialan, ini pasti ulahmu. Darah, kenapa ada di bajunya? Belum hilang rasa penasarannya, Rina meraih celana yang juga terdapat noda yang sama.
Seketika hati Rina mencelos. Ia kecewa. Ia berpikir keras. Darah apa ini? Apakah ini darah? Jangan-jangan Ajeng. Rina yang merupakan orang tua dari Ajeng menggeleng cepat. Merasa Ajeng anak baik dan tak mungkin berbuat di luar pikirannya. Tanpa ia sadari, sepasang mata yang sedang berpura-pura tidur itu menatapnya sinis. Tangannya sudah gatal untuk menyiksa wanita yang saat ini sedang terpaku seraya menata pakaian. Senyum sinis tersungging di sana. Darah yang dipertanyakan wanita itu tak lain adalah darah Sadawira, pemuda yang ia siksa. Dan apa yang dialami nenek tua barusan adalah sebuah halusinasi yang ia ciptakan. Teror yang membuat seisi rumah bingung dan linglung, berada dalam ketakutan dan rasa was-was. Rina dengan perasaan tak karuan keluar dari kamar Ajeng. Rasa penasaran karena noda darah itu masih menghantui pikirannya. Ekor mata itu masih mengikuti gerak-gerik Rina hingga wanita parubaya itu keluar dari kamar. Saat Rina sudah benar-benar hilang dari pandangan, Ajeng KW itu berdecak kesal. Dengan kekuatan magicnya, ia memutar jari dan kamar itu terkunci. Dan saat itu, tubuh milik Ajeng menggeliat menahan nyeri di perut dan daerah kewanitaannya. Tangan putihnya menyelusur ke daerah paha, merasakan ada yang basah. Matanya yang semula terpejam perlahan mengerjap dan menatap telapak tangannya yang basah dan juga lengket. Kelopak mata itu melebar dan bola matanya nyaris keluar saat melihat darah membanjiri paha dan telapak tangannya. Genderuwo sialan, ini pasti ulahmu. Sungutnya. Dia lalu menggeser tubuhnya. Dengan tertunduk, ia melangkah menuju kamar mandi, membersihkan sisa darah yang masih keluar. Awas kau genderuwo, berani-beraninya kau menyentuh Ajeng. Tubuh itu kini terbaring lemas seperti mayat di atas pembaringan. Asap tipis keluar dari ubun-ubun kepalanya dan hilang dalam sekejap, masuk ke dunia lain dan perlahan membentuk sosok wanita cantik dengan kebaya berwarna hitam. Kain panjang berwarna emas membalut tubuhnya. Wanita itu dengan wajah penuh amarah memasuki rumah megah bak istana yang merupakan wilayah kekuasaannya. Dayang-dayang berpakaian coklat yang selaras dengan kain yang mereka pakai berjajar rapi menyambut kedatangan nyonya rumah dengan hati deg-degan. Tak ada seorang pun yang berani menatap mata merah wanita yang mereka sebut Nyai. Mana genderuwo? Panggil kemari. Tita Nyai dengan suara lantang. Baik Nyai. Dua orang dayang melangkah menjauhi Nyai yang nampak murka di singgasananya. Tak lama sosok yang dicari datang. Dengan langkah tergopoh-gopoh, mata merah dengan bulu di sekujur tubuh itu menunduk. Saat Nyai mengentak kakinya hingga tanah serasa bergetar. Kau beraninya menyentuh gadis itu? Bukankah kau tahu jika ia belum mati? Aku belum sepenuhnya membuat tubuhnya menjadi milikku. Masih butuh 3 nyawa sebagai tumbal kekuatanku. Jadi,
selama tujuanku belum tercapai, kau jangan berani-berani menyentuh gadis itu. Mengerti? Gelegar suara Nyai membuat semua Dayang dan genderuwo menunduk takut. Kembali, Nyai merubah diri menjadi asap dan hilang dalam sekejap, membuat semua yang berada di aula lega dan kembali ke kegiatannya semula. Rina berjalan menuruni anak tangga. Perasaannya kian resah, memikirkan noda darah di pakaian Ajeng. Saat tiba di anak tangga terakhir, Rina membelokkan tubuhnya menuju dapur, berniat membuat teh lemon untuk meredakan sakit kepalanya yang datang tiba-tiba. Berjalan dengan lunglai, melewati kamar Bik Jumi yang seketika membuatnya menghentikan langkah. Aroma bangkai kian menyengat dari kamar Bik Jumi. Rina mengernyitkan dahi, hidungnya kembang kempis, mengendus bau tak sedap yang keluar dari kamar asistennya itu. Saat tangannya hendak menekan handle pintu, tiba-tiba puk, Rina merasakan tepukan dari arah belakang. Jantung wanita parubaya itu serasa hendak terlontar keluar saking kagetnya. Perlahan, Rina memutar tubuhnya dan mendapati Bik Jumi menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa nyonya di depan kamar saya?" tanyanya dengan suara parau. Rina terhenyak tapi rasa penasaran dalam dirinya kian membuncah. "Apa yang kau sembunyikan dalam kamarmu, Bi? Kenapa bau bangkai begitu menyengat keluar dari kamarmu?" Bik Jumi yang ditanya terdiam sejenak. "Tak ada apa-apa nyonya. Mungkin itu bau bangkai dari luar sana," jelasnya. Namun Rina yang sudah diselimuti rasa penasaran dan kekepoan yang teramat sangat, memilih tetap membuka pintu. Ia kembali memutar tubuhnya. "Jangan buka kamar saya jika tidak ingin sesuatu terjadi pada diri Anda." Hampir saja Rina hendak menarik kembali tangannya yang siap menekan handle pintu begitu mendengar teriakan dari Bik Jumi. Tapi detik itu juga ia mengubrisnya dan membuka paksa pintu. Derit pintu kayu itu terdengar menyakitkan telinga. Rina terpaku, dan saat pintu mulai terbuka, ia melihat... Astaga! Hampir saja Rina ambruk saat melihat sosok mengerikan tergantung di atas kasur. Bi Jumi, ucapnya dengan suara bergetar. Tubuhnya seketika kaku. Jasad tergantung yang tak lain adalah Bik Jumi itu nyaris membuatnya terkena serangan jantung. Jasad Bik Jumi yang mengerikan, dengan lidah terjulur keluar. Tubuh sebagian biru dan menghitam, sebagian kulit mengelupas, dan belatung keluar dari lubang-lubang menganga di sebagian tubuhnya. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, mual karena aroma dan belatung yang membuat perutnya bagai teraduk-aduk, hingga membuatnya ingin muntah saat itu juga. Kalau yang di hadapanku ini Bik Jumi, berarti... Sudah aku peringatkan, jangan dibuka. Dasar manusia, tak bisa diperingatkan. Belum sempat Rina menghindar, tubuhnya terhuyung ke depan karena dorongan yang amat kuat.
pintu tertutup keras. Rina yang terjerembab di lantai berusaha bangkit meski rasa sakit menyiksa di lutut dan pinggangnya. Buka pintunya! Rina berteriak seraya memukul-mukul pintu. Tak ada sahutan dari luar. Hingga Rina menangkap bunyi patahan tulang di belakangnya. Aroma bangkai semakin pekat membuatnya menahan napas. Degup jantung Rina semakin terdengar kencang. Bukankah hanya ia seorang di dalam ruangan? Lantas, bunyi apakah barusan? Lantai yang dipijak Rina bergetar. Ia merasakan ada benda jatuh di sekitar tempatnya berdiri. Perlahan, Rina memutar tubuhnya yang gemetaran menahan takut. Matanya membesar dan semakin sulit bernafas kala ia melihat sosok Bik Jumi yang tergantung kini sedang berjongkok sembari menyantap kerumunan kecoa dan tikus yang entah datang dari mana datang mendekatinya. Tangannya dengan lihai meraih satu persatu binatang menjijikkan itu dan mengunyahnya dengan lahap. Rina semakin kalut. Tubuhnya seketika membeku saat sosok mengerikan itu tiba-tiba menatapnya tajam dan mengulas senyum sinis padanya. "Nyonya, mari makan." Halo para pendengar, saksikan terus kisah selanjutnya dari Rumah Nenek ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.